Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak cerdas. Bertemu lagi dengan Ibu Tiwi. Pagi ini kita belajar seperti biasa di tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Dan pastikan kalian pagi ini sudah sarapan pagi agar kalian bisa belajar dengan baik. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Belajar kelompok. Hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok memperhatikan dialog. Benny berperan sebagai elang. Siti berperan sebagai ayam betina. Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Nah, di sini Benny, Edo, dan Siti bekerja sama untuk mempraktikkan membacakan dialog dongeng. Jadi di sini mereka butuh kerjasama agar bisa berperan dengan baik. Mari kita membacakan dialog persahabatan elang dan ayam jantan. Elang berkata, "Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi." Ayam jantan kemudian menjawab, "Terima kasih elang, kau telah menyelamatkanku." Kemudian elang pun berkata, "Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit." Ayam jantan pun menjawab, "Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu, sahabat." Kemudian elang menjawab, "Apa kawan? Tanyalah." Ayam jantan bertanya, "Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung?" Kemudian sang elang menjawab, "Dulu aku tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang." Ayam jantan pun bertanya kembali, "Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu?" Kemudian elang pun menjawab, "Boleh, kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang." Kemudian ayam jantan pun berkata, "Sahabat, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu." Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. "Kok, kok, 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 kok. Aku dapat terbang." Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat situ. Kita masuk ke dialog kedua. Ayam betina bertanya kepada ayam jantan, "Bagaimanakah engkau bisa terbang?" Ayam jantan menjawab, "Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini." Ayam betina pun kemudian bertanya kembali, "Bolehkah aku pinjam?" Dan ayam jantan pun kemudian berkata, "Pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku." Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Kemudian ayam jantan bertanya, "Di mana jarum emas itu?" Ayam betina pun menjawab, "Tadi aku letakkan di tanah." Kemudian ayam jantan berkata,
Akhir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Kemudian si elang bertemu dengan ayam jantan. Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang? Kemudian ayam jantan menjawab, aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf kepadamu. Kemudian elang bertanya, kenapa pula kau mesti minta maaf? Ayam jantan menjawab, jarum emasmu telah hilang. Kemudian si elang berkata, engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Kemudian ayam jantan berkata, kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ayam betina menjawab, hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Kemudian ayam jantan berkata, mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Kemudian ayam betina berteriak, jangan ambil anakku. Kemudian ayam jantan berkata kepada ayam betina, sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Ayam betina pun berkata, baiklah. Kemudian ternyata ayam jantan menemukan jarum itu. Aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Dan ayam betina pun menjawab, sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Elang pun kemudian datang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Ayam jantan menjawab, sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Kemudian elang menjawab, baiklah. Akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah anak-anak, nilai yang dapat kita ambil di sini adalah yang pertama bahwa kita harus terus menanamkan kejujuran. Kemudian selain itu kita juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya ketika seseorang mengamanahkan sesuatu kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menjadi manusia yang pemaaf dan berani meminta maaf jika berbuat salah. Dengan memiliki sikap seperti itu, maka dimanapun kita berada, kita akan bisa hidup tenang, kita bisa memiliki banyak teman. Tadi kita mendengarkan bersama dialog persahabatan elang dan ayam jantan. Sekarang kalian adalah membuat kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Yang di dalam kalimat tersebut ada kata sapaan ayam jantan, ayam betina, elang, engkau, kawan, dan sahabatku. Jadi kalian membuat 6 kalimat sederhana yang di dalamnya terdapat kata sapaan dari kata-kata yang sudah Ibu Guru sebutkan. Silahkan kalian baca ulang dialog tersebut ya. Ibu Guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Sedangkan Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali.
Nah, sekarang kalian menuliskan nama-nama yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Jadi kalian kelompokkan nama siswa siapa, kemudian asalnya dari mana. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Tugas selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silakan salin di buku tulis. Dan ini adalah soal nomor 3, jangan lupa nanti soalnya disetorkan ke Bapak dan Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan memasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Bagaimana kita bisa menyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dan kawanan burung berikut ini. Pecahan pertama yaitu ada bilangan 1/2. Nah, 1/2 ini akan kita pasangkan dengan burung di sebelah kanan. Bagaimana caranya untuk bisa menjawab? Nah, kita cari di sini. Karena ini pecahan 1/2, penyebutnya adalah 2, maka kita cari burung yang berjumlah 2. Nah, kebetulan di sini ada pada gambar kedua, maka kita pasangkan bilangan 1/2 ini dengan gambar yang kedua. Lihat bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua adalah menyatakan bilangan 1/3. Maka untuk mudahnya kita cari gambar burung yang jumlahnya ada 3. Ya, di sini ada pada gambar keempat. Kita lanjut bilangan ketiga yaitu ada bilangan 1/4. Maka di sini kita cari jumlah burung yang isinya ada 4. Nah, ada di gambar pertama, maka kita tarik 1/4 ini ke gambar pertama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa diterima dengan baik oleh kalian dan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu jadi anak yang jujur, anak yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.